Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Khas Ramadan, marhaban ya Ramadan. Gak terasa ya, kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan Ramadan selalu menghadirkan berbagai tradisi yang mempererat tali silaturahmi bagi umat Islam. Oleh karena itu, Batik TV mempersembahkan program khas Ramadan. Kami akan menemani pemirsa dengan berbagai tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Pekalongan selama bulan Ramadan. Makanya, jangan kemana-mana pemirsa. Simak terus Batik TV bersama saya Linda Rahmanita dalam Khas Ramadan. Selalu ada yang khas di bulan Ramadan. Sobat Ramadan, pasti udah akrab nih sama yang namanya tradisi megengan. Di Pekalongan sendiri, tradisi ini biasanya dilaksanakan sebelum puasa untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya, setiap daerah punya julukan dan cara masing-masing untuk melaksanakan tradisi megengan ini. Nah, pada episode kali ini, Linda akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama kegiatan nyadran bareng di Desa Kauman, Wiradesa. Ternyata, tradisi ini udah berlangsung lama dilakukan oleh masyarakat setempat loh pemirsa. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti Linda terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, marhaban ya Ramadan. Gak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang dimana kita ada di Khas Ramadan bersama saya Linda Rahmanita. Selalu ada yang khas di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita sedang berada di Desa Kauman, yang dimana ada sebuah tradisi. Nama tradisinya yaitu nyadran. Yang dimana teman-teman ini bisa kita lihat ya bahwa warga di sini berkumpul di makam. Nah, seperti apa kegiatannya kita akan kupas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Khas Ramadan. Wah, ternyata dengan suasana yang semua warga pada berkumpul di satu tempat begini, bikin Linda jadi dejavu pemirsa. Iya, dejavu, karena suasananya ngingetin sama hari lebaran gitu loh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari Nabi Agung Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau minat dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, nyadran unggah-unggahan sebuah tradisi. Nah, ya Yasin ya, tradisi ini itu Quran hadisnya bukan tradisi, tapi tradisi yang baik. Ini sebuah kegiatan yang sudah berjalan secara turun-temurun. Nyadran ini merupakan sebuah akulturasi. Akulturasi ini apa? Percampuran antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Karena apa tradisi nyadran ini riyen pun wonten nggih. Awet zaman jauh sebelum agama Islam ini masuk ke tanah Jawa. Ya pemirsa, setelah ada pembacaan Yasin dan doa, nih para ibu-ibu lagi menyiapkan nasi untuk para jamaah. Nah, Ibu, dengan Ibu siapa ini? Marhama. Ibu Marhama. Jadi kalau nasi-nasi yang sudah ada di meja ini merupakan nasi yang dibawa sama warga sendiri ya Ibu ya? Iya. Oke, saya dengar-dengar katanya setiap rumah itu membawa tiga. Oh, tiga nasi. Oh, 3 bungkus nasi. Oke. Nah, saya boleh bantu-bantu bungkus ini, Bu. Di sini mungkin.
ada plastiknya. Oh, ternyata gitu pemirsa. Nasi bungkus sebanyak ini ternyata bawaan dari warga setempat. Dan selain makanan berat, ada juga makanan sampingannya, kayak gorengan, buah-buahan, dan aneka suguhan lainnya. Nah, setelah ini kita masih ada keseruan lainnya nih. Jangan kemana-mana, tetap di Khas Ramadan. Selalu ada yang khas di bulan Ramadan. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Khas Ramadan. Selalu ada yang khas di bulan Ramadan. Setelah pembacaan Yasin dan Tahlil selesai, serta secangkir teh hangat sudah dibagikan kepada seluruh warga, tibalah saatnya pada prosesi simbolis, yaitu potong tumpeng. Acara potong tumpeng selesai, tibalah saatnya acara rahatan bersama-sama, yaitu makan-makan. Sobat Ramadan, kepo nggak? Sebenarnya acara nyadran ini asal-usulnya gimana ya? Dan apa sih tujuan acara nyadran ini selain sebagai tradisi? Yuk langsung aja kita cari tahu bareng langsung sama Bapak Lurah Kauman, yaitu Pak Ari. Nah pemirsa, setelah kita tadi sudah menyaksikan ya serangkaian acara nyadran, mulai dari pembacaan Yasin dan Tahlil, terus pemotongan tumpeng, sambutan-sambutan, terus juga makan bersama. Nah kita langsung saja mau bertanya nih terkait dengan sejarah, terus esensi atau nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi nyadran ini. Nah saya sudah berada di rumah salah satu warga dan bersama dengan Pak Ari selaku lurah dari Desa Kauman. Nah, selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi, Mbak. Ya, nah monggo mungkin Pak Ari mau perkenalan dengan pemirsa, perkenalan dulu. Kami kebetulan sekarang jadi Kepala Desa Kauman, Kecamatan Mulai Desa Kabupaten Pekalongan. Nah, oke, nah jadi pemirsa untuk kita langsung saja bertanya dengan Pak Ari ya terkait dengan sejarahnya nih Pak. Jadi kan ini saya dengar-dengar juga sudah lama berjalan ya tradisi dari nyadran ini. Kalau boleh tahu nih sejarahnya bagaimana dan sudah berlangsung berapa lama untuk tradisi nyadran ini Pak? Kalau nyadran yang kali ini menjelang bulan suci Ramadan, itu namanya nyadran unggah-unggahan Mbak. Oh, nyadran unggah-unggahan. Tradisi ini sudah berjalan secara turun-temurun, bahkan jauh di eranya Hindu-Buddha itu sudah ada tradisi nyadran ini ya kan. Ketika ajaran Islam masuk ke Jawa, ini terjadi akulturasi budaya dari budaya Hindu-Buddha ini menjadi kebudayaan Islam. Konten nyadrannya tetap ada, tapi isinya yang diganti. Kalau dulu nyadran zaman Hindu-Buddha itu isinya ya ngidung, kemudian persembahan sesajen kan itu. Tapi sekarang begitu ajaran Islam masuk, nyadran tetap ada, tapi isinya tadi kayak membaca surat Yasin, Al-Muluk, Tahlil, kemudian doa yang dipimpin oleh Pak Kiai.
tradisinya terpeda, tapi itu ada perpaduan budaya. Oke, jadi Kalau yang di Desa Kauman ini tradisi nyadran unggah-unggahan ini sudah berjalan kurang lebih 14 sampai 15 tahun udah terakhir. 14 sampai 15 tahun. Ya udah lama ya berarti. Kalau boleh tahu ini kan tadi ada namanya nyadran unggah-unggahan. Iya. Adakah nyadran yang lainnya juga, Pak? Nyadran selain unggah-unggahan nanti ada di nyadran namanya sedekah bumi, itu juga nyadran juga. Tapi yang nyadran yang sedekah bumi itu dilaksanakannya di bulan Legeno, atau kalau di bulan hijriahnya namanya bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Ya. Oke. Jadi di Kauman ada 2 kali, Oke. satu nyadran unggah-unggahan ini menjelang bulan suci Ramadan, yang satunya nanti nyadran sedekah bumi di bulan Dzulqa'dah itu, atau Legeno. Sedekah bumi. Orang Jawa bilangnya Legenonan. Legenonan. Oke. Kalau sedekah buminya juga bentuknya gimana tuh, Pak? Kalau sedekah bumi itu nanti karena itu sebagai perwujudan syukur kita, kita, ya. pada semua yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan bersedekah apa yang sudah diterima sedekah, kemudian kita berkumpul di musola, terus ada doa bersama lagi yang dipimpin oleh Pak Kiai. Setelah itu kita makan bersama. Oke, nah kalau boleh tahu nih untuk nyadran sendiri tadi kan sudah sempat saya mention ya, untuk esensi atau nilai-nilainya yang terkandung dari tradisi nyadran ini kan sudah pasti ada ya Pak ya. Nah, apa sih yang pengen disampaikan nilai-nilai atau pesan moralnya dari tradisi nyadran ini, Pak? Ada beberapa pesan moral yang yang dimunculkan dalam tradisi nyadran ini. Salah satunya yang paling utama itu adalah kita mendoakan kepada para arwah leluhur kita, orang-orang tua kita yang sudah sedo, yang sudah sare. Kita doakan semoga menjelang bulan suci Ramadan ini diberikan padang kuburnya, jembar kuburnya ini kita sebagai pencerminan waladun soleha, anak yang soleh, kita mendoakan kepada orang-orang kita. Kemudian esensi yang kedua dari kegiatan nyadran ini supaya kita yang masih hidup ini semuanya ingat mati, betul. Bahwa semua yang pernah hidup itu pasti akan mengalami mati. Nah, dengan kita mengingat kematian ini akan menjadi semacam filter buat kita selama hidup ini. Nah, yang selanjutnya karena nyadran ini hanya ada di Pulau Jawa dan tradisi Jawa itu adalah salah satunya adalah tradisi gotong royong. Di dalam nyadran ini salah satu esensinya adalah melestarikan budaya gotong royong, karena kita sama-sama seluruh warga masyarakat kita bersih-bersih makam, dan ini dikerjakan secara jamaah, secara gotong royong oleh warga masyarakat. Itu untuk mempererat ya Pak. Beberapa esensi yang selain itu juga keharmonisan warga ini diwujudkan dalam tadi kita lihat tidak ada batasan pejabat atau warga masyarakat, semuanya berkumpul jadi satu, kita makan bersama di situ. Ini salah satu keharmonisan warga masyarakat. Jadi itu ya esensinya dari adat nyadran ini. Yang pertama tadi kita adalah mendoakan para keluarga yang sudah dimakamkan. Terus kita juga sebagai manusia harus ingat mati ya, tadi yang dikatakan oleh Pak Hari. Dan yang ketiga adalah menjaga gotong royong dan keharmonisan para warga Desa Kauman. Nah, seperti itu pemirsa, terima kasih Bapak atas hari ini ya. Semoga budaya dari tradisi nyadran ini juga terus bisa berlanjut sampai anak cucu nanti dan bisa dilestarikan oleh para pemuda-pemuda di sini ya. Begitu pemirsa untuk khas Ramadan episode nyadran kali ini ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu dengan episode yang lebih menarik lainnya. Tetaplah di khas Ramadan, selalu ada yang khas di bulan Ramadan.
ikan lele. Esensi dari nyadran kita sudah tahu, Le. Tapi pemirsa, ada yang kurang nih. Sebuah acara tidak akan sukses tanpa adanya kerjasama yang baik antar warga di dalamnya. Apalagi acara nyadran ini kalau Linda lihat butuh banyak gotong royong nih. Mulai dari penataan tempat, penataan meja, sampai penyiapan konsumsi. Kira-kira bagaimana ya persiapan seluruh warga sebelum melaksanakan tradisi nyadran ini? Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Oke pemirsa, jadi setelah kita ada acara makan-makan, ini kita mau mewawancarai salah satu warga. Saya di sini sudah bersama dengan Ibu Istofaiyah. Bersama Ibu Istofaiyah. Jadi Ibu Istofaiyah, saya di sini pengen tahu dari persiapan acara nyadran ini dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya, dan seluruh warga di sini. Untuk acara nyadran ini biasanya apa sih yang dipersiapkan dari awal? Untuk acara nyadran yang sudah biasa dilaksanakan tahunan, acara yang pertama biasanya membentuk panitia ya. Artinya panitia nanti dibentuk, kemudian nanti ada pembagian tugas. Ada setelah pembagian tugas, kemudian langsung warga bekerja sama gotong royong untuk yang bapak-bapak membersihkan makom dulu, membersihkan makom tempat yang dipakai untuk nyadran. Untuk bapak-bapak memang yang membersihkan khusus bapak-bapak. Kemudian nanti ibu-ibunya menyiapkan minuman dan jajan untuk bersih-bersih ya, biasanya seperti itu. Setelah acara bersih-bersih, kemudian untuk acara hari-hanya itu memang dari masing-masing warga itu diberikan tugas untuk membawa nasi bungkus. Nasi bungkus itu nantinya untuk dimakan warga juga. Jadi artinya dari warga untuk warga. Untuk acara dahar bersama di sini. Kemudian untuk yang tamu undangan juga ada acara dahar bersama. Di samping itu juga ada tumpeng. Untuk acara tumpeng itu biasanya memang dipersiapkan oleh Ibu Kepala Desa ya. Tapi untuk tahun ini sepertinya dipersiapkan oleh RT, RT 13. RT 13. Oke, kalau boleh tahu ini kan tadi saya lihat warganya banyak ya Bu ya. Ini dari berapa RT nih Bu yang datang? Ini dari 4 RT, RT 13, RT 14, RT 15 dan 16. Itu tergabung dalam satu RW, RW 8. RW 8. RW 7 8. RW 7 dan RW 8 ya. Tetapi yang hadir ikut nyadran di sini memang tidak hanya RT 4 itu saja. Untuk yang mempunyai keluarga atau leluhur yang dimakamkan di makam sini diundang juga untuk ikut acara nyadran. Karena memang kan inti dari nyadran itu mendoakan leluhur. Jadi otomatis yang punya keluarga dimakamkan di sini ikut hadir. Gitu. Nah itu keluarga yang bukan dari RT yang disebutkan tadi itu juga wajib membawa makanannya itu juga tidak wajib. Undangan, tapi nanti ya ikut diaturi. Ikut diaturi. Iya, tadi saya lihat banyak banget sih ya emang sih itu. Terus kalau untuk tumpengnya sendiri ini yang menyiapkan siapa ini Bu biasanya? Kalau biasanya tumpeng dipersiapkan Bu Kepala Desa. Bu Kepala Desa. Tapi untuk tahun ini dipersiapkan oleh RT 13. Dipersiapkan oleh RT 13. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi di acara nyadran ini kita tidak hanya dihadiri oleh tadi ya tamu undangan dari 4 RT itu ya Bu ya. Jadi untuk keluarga yang punya keluarga dimakamkan di sini juga diundang untuk bisa ikut nyadran bersama-sama begitu. Oke pemirsa, jadi setelah kita mewawancarai salah satu warga, kita sudah ada kedatangan pemuda Kauman juga nih yang bisa kita tanya-tanya. Nah Mbak boleh perkenalan mungkin ke pemirsa? Perkenalkan, nama saya Roik Nisai dari pemuda warga Kauman. Jadi Mbak Roik di sini kita mau tanya-tanya nih mengenai peran anak mudanya ya. Tadi kan udah dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah kalau dari teman-teman pemuda sendiri ini biasanya berperan atau ikut berpartisipasinya dalam bentuk apa nih? Kan kalau nyadran ini biasanya kan ada
acara sebelum, pas nyadrannya sama sesudah. Kalau sebelum nyadran itu biasanya kita ikut bantu bersih-bersih makom, kayak gitu, terus nyebar undangan, kayak pemberitahuan akan diadakan nyadran di makom sini. Terus kalau pas acara nyadrannya itu kita ikut mempersiapkan apa yang dibutuhkan, kayak misal gelaran, terus makanan sama minumannya, terus bantu-bantu konsumsi, membagikan nasi sama itu minumnya. Nanti kalau sudah selesai kita ikut bersih-bersih juga. Gitu. Jadi kalau untuk bersih-bersih tidak hanya pemuda yang cowok aja, yang cewek juga ikutan. Ikut. Gitu. Kukira kalau misal untuk pemuda juga bersih-bersih, khusus yang cowok, terus yang perempuannya bantu ibu-ibu nih buat mempersiapkan konsumsi. Enggak, berarti. Ikut juga. Ikut juga. Iya, oke. Terus Mbak, kalau misalkan ini kan terkait dengan nguri-nguri budaya ya. Ini kan sudah ada sejak lama nyadran ini. Kalau harapan sendiri nih dari para pemuda terkait tradisi nyadran yang ada di Desa Kauman ini apa nih Mbak? Kalau harapannya kan inti dari acara nyadran ini kan kirim doa kepada sesepuh dan orang tua kita. Lah itu sebagai bukti bakti kita kepada orang tua yang sudah mendahului kita. Harapannya semoga dapat dilestarikan dan sebagai inspirasi buat anak muda agar tidak mengikuti gaya yang seperti gaya barat-baratan, tetap nguri-nguri, tetap akulturasi. Tetap menjaga kultur ya. Ini berarti di sini untuk pemudanya masih sering ketemu gitu ya, untuk bisa sharing-sharing, diskusi gitu juga. Biasanya terkumpul dalam apa nih Mbak? Ada organisasi, terus kalau per RT itu biasanya juga kumpul-kumpul remajanya. Gitu. Jadi itu ya pemirsa, untuk para pemuda di sini juga ternyata masih aktif untuk turut berpartisipasi dalam setiap tradisi yang ada di Desa Kauman seperti itu. Nah, terima kasih ya Kakak sudah hadir pada hari ini, sudah berkenan kita wawancarai. Semoga harapan dari para pemuda ini bisa terkabul, bisa melestarikan ya, karena kita sebagai generasi penerus ya dari Bapak Ibu yang ada di sini, dan semoga nyadran ini tetap bisa lestari sampai ke anak cucu kita. Ya, jadi pemirsa, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian tradisi nyadran di Desa Kauman ini, mulai dari tadi ada pembacaan Yasin dan tahlil, terus sambutan-sambutan, pemotongan tumpeng, dan diakhiri dengan makan bersama. Jadi nilai-nilai dari tradisi nyadran ini kita bisa mendoakan para keluarga yang sudah dimakamkan, terus kita juga bisa mengingat kematian dan bisa mengeratkan ya, mempererat silaturahim antar warga di Desa Kauman. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para warga, terus para pemuda dan juga Pak Lurahnya. Diharapkan tradisi nyadran ini bisa terus diuri-uri atau bisa terus dilestarikan di masyarakat Desa Kauman. Nah, seperti itu untuk Khas Ramadan kali ini. Bersama saya Linda Rahmanita, di Khas Ramadan selalu ada yang khas di bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa.